Tuh, salahnya gue ngikut bang. Gue lihat ke atas, bleng. Itu bang, yang namanya mungkin itu ya, itu pertama bang gue lihat. Itu namanya kuntilanak tuh begitu bang. Tapi ini rada lain bang. Kayak yang dicerita-ceritain sama orang tuh lain gitu yang gue lihat. Nah ini gimana sih? Kalau kuntilanak orang pada cerita katanya Cewek baju putih lah, ya, standar. Gitu, baju putih, ngawer-ngawer, rambut panjang ini. Ini apa sih begini bang tuh? Terbalik. Ini aneh nih bang. Gue lagi ngobrol nih. Tiba-tiba tuh suara kayak nangka jatuh lagi tuh. Ada lagi tuh. Kedebuk lagi. Udah. Itu suara Shrek datang lagi. Belum jelas banget suaranya bang, langsung pada nyari gitu. Kaget ya? Iya nyariin. Lah di mana itu? Apaan itu gitu kan? Belum kayak suara apa ya? Nangka mungkin jatuh tuh. Jadi ngomong langsung nih. Sialan, kita diikutin. Gimana tuh? Untung kan ada pegangan tuh yang kayak tali pakai dadung itu. Tuh gue sambil pegangan, gue jalan pelan-pelan tuh bang. Bunyi gusrak datang lagi. Gusrak. Tapi bukan kuntilanak. Ternyata si Pina jatuh. Di jalan tapak itu? Iya. Bukan pinggirannya jurang. Assalamualaikum brother, ketemu lagi di channel Jelajah Malam. Ya seperti biasa kita kedatangan tamu, tapi bukan tamu kali ini. Ini lebih tepat orang dalam dari Jelajah Malam. Dia adalah seorang editor. Jadi kisahnya tuh awalnya waktu itu pagi-pagi di studio ada yang ketok-ketok pintu. Ternyata orang ini datang. Dia ingin melamar pekerjaan, kasihan banget waktu itu. Udah dekil, ya gue sampai nggak tega deh. Akhirnya kita putusin, kita nerima dia. Ternyata setelah menjadi editor, dia juga pernah punya sebuah cerita yang menurut gue alay, tapi dia maksa untuk ditayangin. Oke? Lu mau tahu ceritanya seperti apa? Langsung aja gue perkenalkan pada Bang Arul. Sehat brother? Sehat. Bukan main. Nah ini bro, ini editor gue. Jadi kalau editannya kadang-kadang suka alay-alay, lu caci maki aja di komen ya. Belum apa-apa ya. Udah dibully gue nih. Oke bro, ya, gini, ini cerita lu pas kapan nih Rul waktu itu? Gue lupa sih bang buat tepatnya ya. Tapi itu antara 2019-2020 lah. Oh gitu? Setelah COVID. Setelah COVID ya? Waktu itu pendakian tapi udah buka? Udah, cuma agak lewat calo gue bang. Oh. Gitu. Waktu itu gue gak ngerti sama sekali. Gue kan emang bukan pendaki. Emang gak ada tampang sih? Itu dia. Gue bocah nyenderan bang. Bocah nyenderan. Oke. Langsung ke ceritanya waktu itu lu pas naik gimana nih? Jadi waktu itu kan gue ini bang. Kan abis COVID nih. Gue masuk kerja lagi nih. Ngelamar kerja. Gue ketemu orang baru kan. Sama teman-teman gue nih. Ternyata teman gue ada yang pendaki nih bang. Namanya Ipan. Pendaki dia. Dia udah senior dia. Nah karena gue dulunya tuh sering banget dengerin cerita di podcast itu, YouTube lah tentang pendakian. Iya, nah jadi gue tuh tertarik banget bang. Gue sering banget dengerin dia cerita tentang pendakiannya dia lah, di mana tuh gue sering banget. Sampai akhirnya dia ngajakin gue buat ngikut dia daki gunung. Berarti ini first timer lo? Pertama. Oke. Gue kagak punya alat bang, sama sekali nggak ada sepatu, nggak ada, pinjemin semua sama dia tuh. Dikasih udah lu nggak usah bingung alat, semua ada gue lengkap, kata dia gitu. Kita berdua doang bang, kata gue gitu kan. Kata dia ntar ada katanya temen gue gitu, dia juga katanya pengen ikut tuh. Cewek nih bang, ternyata gue nggak tahu. Dia bilangnya temennya doang gitu. Udahlah, kita tentuin nih hari tanggal nih kan. Yaudah, pas harinya tiba berangkat tuh gue dari rumah, gue izin atau sama nyokap bokap ya kan, katanya kan gue denger begitu bang, kalau kita nggak izin diteror gitu kan katanya gitu.
Ya udahlah, gue izin sama bapak gue tuh, udah gue berangkat sampai rumah dia. Itu si cewek udah ada tuh. Gue nggak tahu awalnya pertama, gue kirain cowok, ternyata cewek. Ya gue kenalan dong. Rezeki dong. Enggak bang, Enggak dia juga. kayaknya temennya deket nih, gitu. Ya. Nggak bisa nikung. Jangan ditikung. Oke. Udah pengalaman nikung. Nah terus sudah tuh, ya gue kenalan dah. Ternyata dia namanya Pina. Ah, udahlah tuh. Sorry, Vina ini kalau nggak salah orang Garut ya? Yang viral itu. Bukan. Nah udah tuh, gue udah kenalan apa segala macam, kita siap-siap tuh beres-beres segala macam. Akhirnya berangkat lah kita nih, pakai mobil bang, mobilnya itu Bang Ipan. Berangkat sampai sono. Nah ini gue aneh nih bang, gue berangkatnya malam, sedangkan di rumah dia kan di Jakarta Timur nih. Itu bangsa jam-jam abis Isya lah, gue berangkat. Dari Jakarta habis Isya? Jakarta iya, habis Isya. Gue pikir kan, ya namanya kita ke Gunung Gede ya, kenapa jalannya jam segitu? Ya bisa aja kan kita pagi, atau enggak kalau mau lebih pagi lagi kita subuh gitu kan. Tapi itu jalannya habis Isya. Gue tanya dong sama dia, kenapa jalan jam segini bang? Udah lo tenang, tadi gitu. Udah diem aja, ikut aja lo. Pengalaman dia kayaknya. Iya, gue udah serahin lah sama dia. Gue ikut terus dah. Udah tuh, berangkat, sampai lah tuh, kira-kira aja jam 10, jam 11 dah tuh. Dia ketemu sama orang, ngobrol-ngobrol, apa segala macam. Nah di sini gue baru tahu nih bang, ternyata nggak boleh naik malam. Emang nggak boleh sebenarnya? Iya. Lah, kok nggak boleh? Ngapain kita jalan jam segini? Tapi udahlah, gue ikutin aja nih si Bang Ipan nih. Nah di situ juga gue baru tahu ternyata kita pakai calo bang. Gue tandesin lagi nih, gue tegesin lagi, bang emang ngapa jalan malam? Siang juga bisa, kata gue gitu kan. Biar kita adu adrenalin. Coba itu. Tengil banget kan. Emang dari cerita-cerita dia sebelumnya tuh bang, kalau dia naik gunung emang rada-rada nyeleneh bocahnya nih. Oh gitu? Sama dia di tempat kerja ini kan agak-agak horor juga ya katanya gitu ya. Cuman dia mah nggak berlaku tuh sama hal-hal begituan. Songong aja. Iya. Pokoknya ntar nih penonton juga bakal tahu nih emang karakter orangnya kayak begini nih. Udah tuh, udah lu pokoknya ikut aja tuh. Ya kan, udahlah kita urus apa segala macem, berangkat lah nih kita jalan. Itu gue lewat yang dari pasar-pasar itu bang, Cibodas apa tuh? Iya. Ya, base camp Cibodas namanya. Base camp Cibodas ya. Yang pasar-pasar kita jalan itu ke yang jalan segini tuh yang ada pagernya tuh. Lu nyusurin ke arah golf, lu belok kiri naik ke arah Simaksi. Nah iya, itu udah tuh gue jalan terus masuk tuh kayak yang apa, kayak tangga-tangga ya, batu. Tangga batu. Itu kayaknya tuh kalau dulu karena itu malam gue nggak ngeh tuh, cuman kayaknya kayak kita mau jalan ke itu tuh bang, ke apa, air terjun. Ya bener. air terjun. Iya, rutenya betul. Oke sih, nah iya ini mah jalanan ke air terjun. Ciberem. Iya. Ya udah tuh kita jalan terus ya gitu kan. Nah di situ juga gue bang apa, dulu kan kalau kita naik mau ke Cibodas tuh air terjun, gue juga sering ngeliat kayak ada pendaki jalan. Nah di situ gue ngerasa, wih sekarang gue yang daki gunung nih ya kan. Kemarin gue cuma ngeliatin pendaki gendong-gendong tas gede-gede banget kan. Dalam hati gue, enak di rumah ngapain lu pada naik gunung waktu itu. Akhirnya gue ngerasain tuh bang, bobo carrier berat banget lagi anjir. Nah udah tuh kita jalan sampai itu kayak ada danau bang. Itu sebelah kiri danau, sebelah kanan kayak ada pos gitu bang. Tuh udah pos apa namanya? Pos Telaga Biru itu. Telaga Biru. Nah di situ gue lapar banget tuh bang. Gue ajakin dong Bang Ipan, bang makan dulu ya bang. Tuh gue nih dari tadi belum kena apa-apa nih. Itu. Nah, Bang Ipan setuju juga dia makan, dan Pina juga emang udah lemas juga karena awal jalan itu yang undakan-undakan itu, tangga-tangga itu lumayan juga tuh bang. Dari base camp ke situ emang agak langsung loh, agak ada ampun. Capek banget itu di situ. Mana berat ini kan apa namanya, carrier, gue pengen lemparin rasanya. Udah tuh kita ya udah tuh makan apa, nyeduh mie, ngopi. Gue liatin juga nih, kok
kagak ada pisan manusia nih barang sepotong kan. Sepi gitu, anyep, nggak ada orang sama sekali bang. Nggak ada yang orang lewat pun nggak ada. Sepi banget Sepi banget gitu. Gue tanya lagi nih ke Bang Ipan, Bang, ini emang begini bang yang namanya naik gunung? Kagak ada orang pisan kata gue. Di sini juga kita bertiga-tiga doang dari tadi gitu kan. Jalan juga emang cuma kita doang, nggak ketemu orang pisan gitu kan. Kalau dia jawab gini, kalau misalnya turun di jalan mungkin karena malam, kata dia gitu. Cuman kalau di sini mana ada orang yang berani katanya di sini istirahat di sini, kata dia gitu. Di mana kata gue? Ini di sini tempat kita istirahat. Lah emang apa kata gue? Diceritain dah tuh sama dia. Kata gue, ya mungkin emang dia juga nggak tahu gue orangnya takutan ya. Iya diceritain bang itu sejarah itu. Telaga Biru itu. Iya. Emang Pos angker itu. coy. Emang angker? Emang angker. Gue juga gak tahu kan. Oh dia cerita apalah tuh segala macam dicerita-ceritain tuh semua. Kata gue anjir salah orang gue nih kata gue. Setahu gue nih yang namanya orang naik gunung itu kan di atas gunung jangan cerita apa-apa gitu. Itu yang gue denger di online loh. Di YouTube ya kan kayak gitu kan. Tapi ini diceritain semua bang sama gue. Pokoknya cerita lah panjang tuh kan. Sampai kita sambil makan-makan juga tuh, ngopi apa segala macem. Udah. Nah pas gue lagi ngobrol-ngobrol kayak gitu, ini tiba-tiba nih bang, si Pina nih, yang Cewek yang mungkin ceweknya dia lah ya, cuma waktu itu gue nggak tahu. Tiba-tiba itu dia kayak apa sih, palanya tuh kemari gue nih bang. Nyender. Karena posisinya tuh gue duduk di undakan nih, yang tangga di pos itu kan ada tangga tuh. Gue duduk di bawah, dia agak atas dikit nih sebelah sini. Nah Bang Ipan di belakang. Itu tiba-tiba begini bang dia. Menang banyak loh. Ya pala doang. Tuh. Lah gue kan gak enak nih bang ya sama Bang Ipan tuh. Yeah. Itu dia langsung ngomong nunjuk-nunjuk gitu bang. Itu di situ, itu di situ, itu di situ gitu kan. Nah Bang Ipan nih langsung notice kan ke arah yang ditunjuk itu ada plang tuh bang. Plang apalah itu? Sebelah kirinya ada plang. Ada plang itu. Iya, yang warna kuning, oranye kalau nggak salah. Oranye hijau tau udah. Nah di situ dia ngeliatin ke situ, Bang Ipan ngeliatin juga ke situ. Lah gue mah nggak ngeliat apa-apa bang. Atau gue emang plang doang adanya sama pohonan gede banget. Sebelah kanannya tuh kan jalanan tuh. Ya udah. Nah Bang Ipan nih langsung ngomong dia nih. Ah itu mau biasa kata dia gitu. Ini yang begini-gini nih. Jangan takut katanya. Udah katanya jangan yang gimana gitu udah. Sambil ngomong gitu. Dia jalan nih bang, nyamperin ke plang. Gue pikir mau ngapain? Disamperin ke plang, dikencingin bang. Plangnya itu, gue bingung dah tuh. Abis itu dia balik lagi nih kan, dia ngoceh lagi tuh. Emang biasa kata itu si cewek yang ada di sini gitu, penunggu situ kali mungkin ya maksud dia. Emang biasa dia mah itu cewek yang di sini gitu. Ternyata yang dilihat sama Pina nih sama Bang Ipan ternyata itu kuntilanak bang. Oh gitu. Cuma gue mah gak ngeliat apa. Biasa aja gitu. Udah tuh kan, ya sambil cerita juga nih, emang si Pina ternyata tuh peka juga dia, agak bisa-bisa juga gitu. Dari situ gue baru tahu kalau si Pina tuh emang agak peka. Udah tuh lanjut tuh, udah nggak diheroin tuh, mau dikencingin kok gimana diheroin. Udah ngobrol apa segala macem. Agak lama pas lagi ngobrol-ngobrol gitu kayak ada suara nih bang, srek jadi kayak apa ya, antara yang kayak sapu itu sama pasir yang diaur gitu. Yang itu bret gitu. Di situ ada suaranya? Iya di atas nih. Oh di atas genteng. Itu mungkin dari ini kali ya, dari seng kali. Karena suaranya nyaring banget. Iya emang atasnya dari seng betul. Nyaring banget suaranya itu, kedengeran banget. Kata gue ini apa lagi nih ya kan? Binatang apa coba? Yang serak begitu. Kayak suara pasir dilemparin. Iya begitu. Sret gitu. Kayak ada kerikil-kerikilnya juga. Ya udahlah tuh kan. Ya Bang Ipan nih bocah begitu, diliatin nih sama dia ke atas. Dia ngomong, lu jangan cuma
bisa di atas doang, turun kalau berani. Digituin? Kata dia begitu. Ditantangin? Ditantangin. Lah gue keder bang, ya jujur aja deh ya. Lah gue baru pertama naik gunung ke alam gitu ya, yang katanya tempat mereka gitu kan. Ya gue takut lah. Ini salah orang ini, gue kayak salah daki gunung nih, cara cari temen. Tuh anjing gini nih. Udah tuh, itu lama bang. Suara pasirnya itu? Iya. Ntar si Bang Ipan nih, ntar ke depan lihat di longok sama dia tuh. Dan di longok gak ada apa-apa. Cuman ya tetep aja begitu. Udah kita abain nih, kita cuekin nih, kita ngobrol ya kan. Ada lagi, seret. Itu kalau hilang, misalnya hilang nih ya, ada nih beberapa detik nih, beberapa menit nih. 3 menit nih, hilang tuh gak ada suara. Kita ngobrol lagi nih. Ntar ada lagi. Semenitan mah ada tuh, seruk kayak begitu dah suaranya. Ya, pokoknya yang kayak pasir-pasir gitu. Nah, pas udah lama lah kayak gitu, tetap dia mah nantang terus. Gue mau pindah udah merengket. Udah mentalnya gila juga ya? Iya, itu orang gila emang bang. Takutnya dia mah tuh. Di tempat kerja juga begitu. Katanya yang tempat-tempat horor ya kagak takutnya dia mah. Udah tuh, itu suara begitu masih aja tuh, masih begitu baik. Kagak lama dari situ, ini gua sekarang bang. Ini gua yang lihat. Oh, lu yang lihat kan? Gua yang lihat. Gua juga aneh tuh bang, kenapa gua bisa ngelihat gitu. Jadi pas lagi ada suara kayak begitu, kan pandangan gua nih ke arah danau bang. Iya. Depan pos langsung ke danau. Danau iya. gitu. Ya gua lagi merangkak ketakutan gitu kan, kagak mau hilang soalnya tuh suara. Tiba-tiba tuh bang, itu kayak ada yang lewat di atas air danau itu. Gitu. Melayang. Itu hitam warnanya bang. Katanya kalau kuntilanak kan putih, ini apalagi tuh pocong putih, ini hitam. Kayak apa ya? Kayak selendang gitu, yang ngawer-ngawer gitu. Itu. Kagak lama balik lagi. Bolak-balik. Tuh. Itu ya kalau dilihat dari itunya mah paling berapa jengkal dari air itu. Gak mungkin orang dong bang. Iya. Ya kan gak mungkin manusia. Cuman gue pikir ya mungkin halu kali gue gitu kan ya. Gue juga nggak bilang tuh bang sama Bang Ipan gitu. Gue takutnya dia makin jadi. Makin nantang gitu. Udah gue diem aja dah. Terus malah ini lagi. Gitu. Udah. Gue lagi masih dalam situasi yang gue ketakutan kayak gitu. Tiba-tiba nih, itu suara srek masih tuh. Tiba-tiba, blak aja. Di atap lagi. Gue nggak tahu itu apaan bang. Ya kan itu kencang banget suaranya bang. Gitu. Iya kayak nangka jatuh. Blak aja begitu. Lah gue antara gue takut tapi juga khawatir gitu. Ini apaan gitu kan? Bang Ipan ke depan tuh buat ngeliat ke atas, gue ngikut. Tuh salahnya gue ngikut bang. Gue lihat ke atas, bleng. Itu bang, yang namanya mungkin itu ya, itu pertama bang gue lihat. Itu namanya kuntilanak tuh begitu bang. Tapi ini rada lain bang. Kayak yang dicerita-ceritain sama orang tuh lain gitu yang gue lihat. Nah ini gimana sih? Kalau kuntilanak orang pada cerita katanya cewek baju putih lah, iya, standar. Gitu, baju putih, ngawer-ngawer, rambut panjang ini. Ini apa sih begini bang tuh? Terbalik. Oke. Itu begitu. Bang Ipan nih yang tadinya seradakan itu, yang frontal banget kayak begitu, dia ngomong apa sih lagu-lagunya, langsung nyuruh gua udah beresin. Langsung sampai begitu? Iya, udah beresin sambil dia masih begini aja, udah beresin. Gua udah gak banyak tanya bang, gua diem aja udah. Beresin tuh sama si Pina tuh. Pina mah gak ngikut dia, udah merengket baik dia. Beresin langsung semua tuh, masukin dalam carrier ya kan, ambil itu suara strike masih tetep gila itu suara, entah suara apa tuh. Masukin, selesai jalan dan gua nih, ya kan. Gua tanya, bang, tadi lu Jagger amat lu, ya kan, lu berani banget lu tadi nantang-nantang. Ini giliran lu lihat, gua suruh jalan, ngapa? Gitu kan. Kalau yang ini lain bro.
ini kuntilanak lanang. Kuntilanak laki. Laki. Ada yang kuntilanak laki? Itu katanya begitu Bang. Kata gue tuh berumur gue belum lihat tuh begituan. Itu udah, gue kalau sendiri maka lari Bang gue. Cuman ya di situ ada cewek juga kan. Harga diri ya. Takut nomor 19. Harga diri dulu. Itu di jalan yang itu Bang, yang jalan jembatan itu. Oh jembatan, iya jembatan panjang itu. Itu gue tanya di situ dia ngomong begitu. Itu kuntilanak lanang, ada yang laki. Kalau yang cewek mah ya biasa tadi gue kencingin, ya kan. Kalau yang laki bahaya. Kenapa tuh? Ya kata dia nih man ya. Jadi nyomot kita Bang. Itu dirogoh sama dia. Siap, maksudnya gimana? Gue ngerti nih. Apa punya cowok tuh di. Makanya dia takut di situ, mungkin aset juga kan berharga tuh, ya kan. Emang sih, gue sempet dengar juga yang kayak diceritain tuh yang laki memang katanya agak bahaya. Iya, betul. Iya. Gue juga sempet denger juga ya sebelumnya, cuma sebatas omongan biasa. Gue nggak tahu bentuknya kayak gimana. Emang bener dia nyomot apa kagak, gue juga gak tahu kan. Cuma yang pas gue lihat di atas pos itu begini, kebalik gitu, kayang gitu iya. Ya. Mukanya itu kayak laki apa perempuan itu? Wah gelap Bang. Itu kelihatan apa ya kalau di cuma kayak mata gitu ya. Entah itu mata entah apa Bang. Itu kan gelap, dia juga hitam. Tuh ya gue juga bingung dah deskripsiinnya. Kalau ada ilustrasi nanti gue taruhin deh. Ilustrasi. Kalau gue cari nemu di Google ada nih. Iya. Kayak yang gue lihat gitu. Kita gue taruh. Udah tuh sepanjang jalan gue masih nanya-nanya tuh tentang itu kuntilanak laki. Sampai akhirnya kan nyampe juga tuh di apa ya, pos yang kita kalau lurus ke Ciberem, air terjun ke lurus ke lu naik ke sini ada posko ya. Nah di sini juga gue sempat duduk juga Bang di pos Ciberem itu ya. Gue sempat duduk juga di situ ya, nenangin diri dah. Sambil cerita-cerita juga tuh sama Bang Ipan yang tentang tadi tuh. Kayak gituan. Nah di pos Ciberem itu gue sempat ngobrol juga tuh Bang. Gue juga dikasih wejangan juga tuh karena bekas kejadian tadi tuh. Bang Ipan bilang ya emang begini naik gunung kata dia gitu. Jadi lu nggak selamanya mulus gitu. Jadi naik gunung ini kalau kata dia nih, jadi kayak digambarin buat kehidupan kita gitu. Di pos itu dia ngomong kayak gitu. Ngobrol-ngobrol panjang, akhirnya gue lanjutin jalan tuh. Sambil jalan sambil ngobrol gitu? Sambil jalan, sambil ngobrol. Ceweknya suruh jalan duluan, gue di tengah, dia di belakang. Di belakang, sweeper deh. Sambil dia ngobrol juga ke gue. Dia emang selama perjalanan di belakang terus Bang. Gitu. Gue juga nggak tahu maksudnya apa. Gue suruh jalan duluan aja, sambil dia mantau tuh pakai headlamp. Sambil jalan nih, gue kayak denger kayak ada suara gitu Bang. Gue juga nggak tahu tuh suara apa. Tapi kalau gue bisa kayak apa sih? Kalau gue bisa gambarin kayak suara kayak gini, gitu. Cuman lebih nggak jelas gitu. Gitu. Cuma kalau kayak itu lebih mirip kayak gini, kayak gitu. Gue sering telingak tuh Bang. Kiri kanan itu kan karena dengar suara itu tuh. Nah si Bang Ipan ini kan emang tepat di belakang gua. Lurus aja. Paham nih. Pandangan lu jangan pakai tengok-tengok gitu. Lurus aja dulu ngeliatin kata si Pina sambil lu sorotin juga gitu. Oh ya udah gua mungkin apalah gitu kan. Di situ juga dia ngomong lagi yang menurut gua kenapa harus diobrolin gitu, maksudnya kenapa harus diomongin gitu loh. Kali-kali juga dia ngomongnya, gue juga nggak tahu dia inget apa ya. Assalamualaikum, itu. Gue supaya ngusir takut gue ya, gue jawabin, Waalaikumsalam, gue bilang gitu. Iya kan? Ya karena dalam keadaan kayak gitu kan sambil jalan kayak gitu, iseng juga Bang gua. Tapi ngomong assalamualaikum. Assalamualaikum ya. Tapi kan ada orang ya kan? Ada orang. Gue juga kagak ngelihat, kagak apa. Ya mungkin dia ngelihat gitu.
Cuma waktu pas itu sih dia nggak ngomong, cuman sambil dia ngobrol ngasih wejangan gue gitu. Emang trek malam begini, itu beda sama siang. Bener. Gitu. Ya banyak hal-hal yang nggak diduga lah pasti kata dia. Iya tapi kenapa malam juga kali kata gue. Pertama kali naik. Pertama kali gue gila. Udah tuh sambil jalan sambil ngobrol. Nah sampai di pos apa tuh? Rawa Denok. Iya. Kalau nggak salah ada 2 tuh bang. Iya, ada Rawa Denok 1 dan Denok 2. Iya. Pokoknya salah satu di antara itu dah ya. Gue lupa tuh 1 atau 2. Itu gue lihat ada pendaki nih bang. Itu kemana gerabak-gerubuk dia. Geradak geruduk gitu yang pada lagi chaos gitu, lagi panik gitu. Nah, kita nih udah langsung samperin. Nah di situ kelihatan juga ada yang kelentang tuh. Oh, ada yang celentang. Oke. Gitu. Nah, yang lain tuh lagi ngurusin itu, yang kelentang itu. Bang Ipan, karena gue nggak ngerti nih bang ya, dia maju dong. Dia langsung tanya, ini kenapa gitu. Nah, yang gue tahu itu bocil lagi kedinginan rumahnya mah. Gitu kayak apa? Atau bahasanya tuh apa gejala apa tuh? Hipotermia. Iya, yang kedinginan gitu. Iya, hipotermia. Udah tuh, ya udah diurusin dong. Ditanya lah apa segala macam gini-gini. Ternyata dia udah kehabisan logistik bang. Makanya dia maksa turun. Ini yang gue denger dari obrolan dia ya. Kalau gue nguping doang udah nggak bisa nanya lah, gue nggak ngerti kan. Jadi dia kehabisan logistik. Udah habis lah gitu. Cuma punya air dia punya buat minum buat makan nggak ada. Cuma buat air doang gitu. Pas ditanya kenapa sih lu maksa turun gitu dan keadaan kondisi teman lu kayak gini ya, tadi dijelasin kayak gitu. Sama satu lagi nih alasan dia turun, dia digangguin mulu katanya. Dia juga digangguin. Nah di situ gue baru begini ya, ternyata naik gunung tuh emang ekstrim ya, termasuk olahraga ekstrim dia. Betul. Tapi dari pendaki-pendakinya ini gue lihat bang kayak berbagi gitu, apa sih namanya, saling peduli. Iya, kepeduliannya tuh tinggi gitu bang. Kalau yang gue perhatiin dari situ gitu. Betul sekali. Sampai si bang Ipan ini nggak kenal. Iya. Nggak sama sekali nggak kenal, mungkin baru itu ketemu. Tapi dia segitu pedulinya sama orang yang lagi geletak kayak gitu, kasihan mungkin kali. Dia mungkin juga mikir ya suatu saat bisa aja terjadi sama dia gitu kan, walaupun dia udah pengalaman senior ya mungkin aja bisa terjadi, makanya diurusin kali gitu. Udah tuh bang kita tungguin tuh sampai si yang geletak itu agak mendingan gitu, jadi dia dipakai yang buat tidur itu, sleeping bag. iya, dibebat gitu ya, supaya hangat. supaya hangat gitu. Sampai akhirnya udah mendingan deh tuh, dia bisa duduk, minum teh gitu. Kita kasih juga tuh Logistik. Oke. Jadi emang begini bang, jadi si Bang Ipan itu kenapa carrier gue berat-berat banget nih? Karena dia mah spare-nya itu makanannya banyak bang. Si Pina itu disuruh bikin rendang, nasi, beras, nasi ada beras gitu ya, beras yang utuh gitu, misalnya buat satu kita nih, itu di tas masing-masing ada semua bang, seleter gitu, coki-coki buset, udah kayak orang mau gua, makanya berat banget ini. Itu tandanya dia ngertiin lo yang mendaki baru, jadi dia tuh bener-bener mau ini logistiknya supaya lo tuh nyaman-nyaman aja. Itu kan contohnya depan lo ada yang begitu kan? Iya sih. Logikanya gitu. Ya mungkin gue dikasih taunya sama kejadian gitu, ya. Kenapa dia kayak gini itu kayak gitu. Karena dia nggak bawa apa yang lu bawa. Itu rendang dipisahin buat dia, beras sampai apa tuh namanya, gas itu yang kayak pilok itu juga dikasih. Kasih, padahal dia ada cuma mungkin tinggal setengah kali ya, dikasih juga tuh buat tuh. Makan dah tuh pada gitu. Dia juga bilang nih bang, sampai ini yang kemungkinan terburuk gua pendakian aja tuh bang, itu dipikirin kali bang. Takut ya amit-amit lu kesesat
di tas lu tuh ada nasi. Jadi logistik nggak ditampung di satu keril, Iya, itu masing-masing semua tuh punya. Iya, bener banget itu. Gitu waktu gua sampai segitunya gitu. Jadi kita walaupun kita harus berpikir positif, kita kemungkinan terburuk juga harus dipikirin. Betul. Oke lah tuh, udah selesai tuh. Dia udah enakan, udah ngeteh, udah ngopi, udah apa tuh bocah tuh yang tadi kentang. Ya udah, putusin lanjut tuh jalan. Panjang perjalanan ya setelah itu tuh udah tuh nggak ada apa-apa tuh Bang. Kita ngobrol-ngobrol tentang kerja aja sama Bang Ipan, Pina juga kadang-kadang dia juga bercanda tuh. Bercanda hubungan dia lah gitu. Nah habis gua jalan itu sampai nih kayak di pos tuh Bang. Jadi posnya tuh kayak payung gitu Bang. Kayak ada payungnya. Kayak gitu. Sebelah kanan ada kamar mandi rusak ya? Kayaknya mah. Seberang sininya nih. Soalnya kan itu malam Bang. Iya. Gue nggak tahu dah kalau ada di kanan ada WC itu. Iya tahu gue pas payung. Cuman ya bentuknya kayak payung gitu. Nah di situ Pina udah ngerasa dia tuh udah berat banget jalannya Bang. Kenapa tuh? Kayak sakit gitu kakinya. Oh mulai gitu. gejala cedera. Di situ gue juga akhirnya jadi lama tuh istirahat. Di situ ada 2 jam gue tuh. Oh iya? Iya lumayan lama gue di situ. Si Bang Ipan pun malah nyuruh udah ngecamp di sini. Gitu. Udah kalau lu udah ngerasa kaki lu sakit, ya udah ngecamp di sini sampai besok lu ngerasa enakan kita berangkat lagi gitu. Oh gitu. Soalnya Bang Ipan nih gini Bang, dia orangnya kalau lu ngerasa nggak kuat, lu santai aja. Jangan maksain buat kayak kejar waktu gitu. Nggak mau dia kayak gitu. Kalau lu mau istirahat, udah bilang aja istirahat. Ya udah kita ngerokok apa dulu segala macam gitu. Kalau emang lu mau ngecamp ya itu nggak maksa gitu. Ya udahlah. Akhirnya si Pina disuruh buka tenda, dia nggak mau. Dia cuma mau istirahat aja, cuma ya istirahatnya lama banget, sampai 2 jam setengah kali ya. Lama banget gitu. Rokok ya kuras kali di situ. Iya, tapi lumayan banyak sih gua rokok. Ya, dingin lah, gila berhenti lebih dari 5 menit aja dingin. Iya dingin. Nah itu kan gua kalau daki kan gua pakai kaos Bang. Pakai kaos, pakai celana gitu kan, celana biasa. Itu gua pakai tuh jaket. Pas berhenti. Dingin, iya. Karena berhentinya lama juga. Tuh kurang lebih 2 jaman lah gitu di situ. Akhirnya ditanya nih Pina, udah kuat lagi nggak jalan? Kata Bang Ipan. Ya udah jalan. Ya udah akhirnya gue jalan nih Bang, lanjut. Nah itu kan dari situ kayak begitu tuh jalannya Bang, kayak naikkan gitu tuh. Ya udah tuh jalan, nggak ada apa-apa tuh situ mah. Sampai akhirnya tiba nih gue gue denger kayak ada suara air terjun. Tuh gue nggak tahu udah berapa lama gue jalan. Itu ada suara air terjun. Sebelah kiri nih kayak ada gubuk-gubuk gitu Bang. Cuma main luas. Kalau sebelum ini itu bukan gubuk, itu ini bro, apa tuh namanya, itu kamar mandi. Kamar mandi? Ada kamar mandi, ada 2 di situ. Ya mungkin karena lu gelap kayak bangunan doang gitu ya, itu kamar mandi. Itu ditutup banner soalnya Bang. Iya kamar mandi itu. Gue pikir gubuk kali. Ya udah tuh, nyampe di situ, ya udah, gue biasa. Karena si Pina udah ngerasa gak enak banget kakinya, udah gue duduk dulu, ngerokok lagi, ya kan. Ngobrol lagi sambil nguyup-nguyup air mah. Nguyup bahasa lu. Nah gak lama dari situ tuh ya, ini aneh nih Bang, gue lagi ngobrol nih, tiba-tiba tuh suara kayak nangka jatuh lagi tuh, ada lagi tuh, Gedebuk lagi. udah itu suara Shrek datang lagi. Bang Ipan langsung ngomong gini kan, dia denger gitu loh, kita belum jelas banget suaranya Bang, langsung pada nyari gitu. Kaget ya? Iya nyariin, lah di mana itu, apaan itu gitu kan. Belum kayak suara apa ya, nangka mungkin jatuh tuh. Jadi ngomong langsung nih, sialan kita diikutin. Pina nih yang duduk itu ada bangku kayu Bang. Dia duduk di bangku kayu gitu. Itu udah ketakutan dia Bang. Mungkin dia ngeliat kali ya. Wujudnya ada di mana gua kagak tahu dah. Mungkin dia ngeliat langsung nunjuk Bang. Itu jalannya begitu katanya, jalannya begitu. Jalan maksudnya jalannya gimana? Gak ngerti juga gua waktu itu Bang.
Jadi ya dia cuma histeris doang, ketakutan. Dia sambil nunjuk ke arah rumah yang gue bilang gubuk tadi, cuman agak ke kiri dikit gitu. Mungkin dari situ suaranya gue nggak tahu, udah dia yang lihat gitu. Sambil nunjuk jalannya kayak gitu. Wah, mungkin yang dimaksud sama dia nih pas gue tangkap sekarang gitu, mungkin gini itu Bang. Oh, si kuntilanak kayang tadi iya, itu. Mungkin ya. Cuma waktu dia lagi teriak-teriak gitu, gue nggak ngerti maksud dia jalannya kayak gitu, gue nggak ngerti gitu. Nah ini Bang Ipan nih langsung nyamperin ceweknya yang lagi ketakutan kayak gitu, langsung ditenangin kan. Udah jangan diliatin gitu ya gitu. Ayo udah jalan. Itu nesting tempat minum kopi itu masih pada ada isinya Bang. Udah nggak pakai banyak cerita, gue masukin aja langsung ke dalam. Lu tebelkin ke carrier? Iya. Udah takut banget Bang. Udah masukin semua tuh kan gelas-gelas apa itu udah gue masukin semua, Brad. Jalan kita nih kan. Nah, Bang Ipan nih di tengah. Biasanya di belakang dia. Ceweknya di depan. Karena ceweknya takutan, lah gue pengen belakang Bang. Ini Vina masih teriak itu jalannya kayak gitu. Ya logika gue ngomong gini, ini di belakang gue loh. Iya dong. Iya. Sambil dia teriak-teriak gitu, ini di belakang gue anjing. Jadi saking takutnya tuh Bang, gue lari ke depan. Lu salib? Gue salib, ya gue takut banget Bang kan. Ya mungkin memang bukan jiwa pendaki ya kan. Bodoh dah kata gue. Dia mah ada Bang Ipan kan, ceweknya kan. Gue ke depan tuh Bang, langsung ditarik gue. Bro, carrier gue tuh langsung berat. Apa sih lu ada lari gitu? Gue takut banget Bang, itu belakang gue gitu kan ya. Cuma gue nggak tahu belakang gue apa iya. Cuma karena omongan si Pina ini gitu. Jangan lari katanya, di depan itu jalannya curam kata dia gitu. Iya tuh gue ngikutin dia tuh, akhirnya gue pelan-pelan gitu. Karena gue udah di depan nih. Bener aja Bang. Itu jalannya gimana ya dibilang, kayaknya mah batu-batu gitu. Itu airnya panas Bang ternyata. Oh iya, depan lu air panas tadi ya. Licin banget itu. Licin ya. Itu nginjek batunya itu kan keguyur air ya. Asik kita gitu, buset langsung Bang, tuh panas banget. Panas. Iya, mana ngebul tuh kan jalan. Udah tuh gua pelan-pelan gitu. Kacamata lu ngembun dong. Hah? Ngembun. Gua giniin. Iya kan, udah nggak jelas gua. Aduh gimana tuh, untung kan ada pegangan tuh kayak tali pakai dadung itu. Tuh gua sambil pegangan, gua jalan pelan-pelan tuh Bang. Bunyi gusrak datang lagi. Gusrak. Tapi bukan kuntilanak. Ternyata si Pina jatuh. Hah? Di jalan tapak itu? Iya. Bukan pinggirannya jurang? Itu kan Bang, itu untung dia pegangan itunya tuh. Iya, tali pengaman. Cuman kan talinya begini Bang tuh. Iya. Gonjet. Tuh. Gonjet. Ya. Iya. Ya lu pokoknya bahasa gua udah begitu dah ya. Gua kagak. Ya pokoknya apa sih namanya itu? Enggak ngejejeg. Enggak stabil. Lah, untung ketangkep sama Bang Ipan itu, ditangkep langsung sama dia. Ditekin itu kakinya Bang. Udah basah semua. Panas banget itu. Iya, udah ditambah kakinya yang cedera ditambah itu jatuh. Udah tuh jalan pelan-pelan. Nah, udah selesai itu kayak ini Bang. Kayak ada batu-batu sebelah kanan tuh. Kayak ada batu-batu gitu. Bang Ipan ngomong, di depan nih ada tempat landai. Kita ngecamp di situ. Kayaknya ini nggak bisa dilanjutin gitu ya. Nggak bisa dipaksain, soalnya di jalannya udah begitu Bang. Iya. Jatuh, udah kaki cedera, jatuh pula. Air panas lah gitu. Tahu tuh mendidih kali ya? Panas. Iya. Panasnya jelas. Udah tuh sampai ya kita jalan lumayan 200 meter mana kali ya? Iya, 200 meteran lah dari terjun ke itu namanya kandang batu yang landai itu. Nah iya. Kandang batu ya. Ada di situ. Nah di situ juga Bang gue lihat ada pendaki ya, cowok semua tuh. Dia lagi beresin itunya, peralatannya. Gue nggak tahu dia mau beresin awalnya. Gue nggak tahu. Ternyata dia lagi beresin mau cabut gitu. Ya gue pikir itu ada pendaki tuh enak tuh. Nggak sendirian, ada teman lah. Iya, kalau ada apa-apa ya ada orang gitu. Nah dia bikin di sebelah sini nih
Gua agak kesono dikit tuh di bawah pohon gede tuh. Iya, ada pohon gede. Nah di situ udah tuh Bang Ipan mau bikin tenda. Gua kagak ngerti kan, gua ngeliatin gimana. Bang, gua ngapain ini? Udah lu diem aja. Kayak gitu kan. Gua apain ini, kan ada yang ditusuk tuh. Pasak ya. Iya, ditusuk tuh. Seret. Katro banget sih lu. Iya. Ini gitu tuh. Seret tuh kan. Ya udah gua masak-masak gitu dong tuh, Bang. Tuh. Mungkin tadinya carrier itu rapi berantakan. Nah, yang kopi-kopi tadi pada maur tuh yang pada gua tumplekin. Gue enak juga dong dia kerja sendirian gitu kan, ya Pina mah jangan diharapin lah kan, udah kayak gitu kan. Gue inisiatif aja tuh, Bang ini gue cuci ya tadi. Oh iya cuci kita cuci. Buat ntar ini kalau udah kelar langsung kita masak-masak, habis itu kita tidur tadi. Gimana Bang cucinya? Lu balik lagi ke sono no adanya. Balik lagi gue balik tuh Bang. Tuh ke bawah tuh, agak ke bawah, terus ke kiri. Nah ntar kayak apa? Kayak ada apa ya, kayak tempat becek-becek gitu tuh. Itu ada aliran sungai emang di bawah situ. Tapi itu air panas. Air panas, iya. Nah, gue turun di situ tuh Bang. Gue ikutin omongannya dia tuh, gue turun gitu. Gue cuci ya tuh, lumayan banyak Bang. Namanya tadi kita tumpuk-tumplekan. Gue cuci, gue nggak tahu tuh jam berapa. Pokoknya udah malam dah. Gue cuci, tiba-tiba nih. Itu ada pohon apalah. Itu pohon tinggi doang Bang. Kayak batang doang, cuma segede gini lah, segede lengan gini. Tinggi Bang. Itu tiba-tiba gini nih. Tet, di depan gua, turun. Nah gua kan lagi begini nih. Itu turun depan. Tet, lah. Langsung gua kuduk udah bangun tuh Bang. Gua udah ini setan apa bukan anjir kan. Mana sendirian ya? Sendirian. Tadinya kan gue mau minta itu kan, gue minta temenin. Cuman gue malu lah. Gue juga gak enak dia lagi kerja kan. Dia lagi bikin itu. Sama Pina ya. Malu juga lah gue minta temenin. Harga diri. Itu di depan itu bener-bener apa begini nih. Kayak kalau rubuh ya rubuh jatuh kan. Tapi dia begini doang tuh. Berhenti kayak pelang kereta gitu. Loh gua ini apa coba kan? Gua nengok nih ke atas. Itu Bang lagi duduk di atas Bang. Apaan? Kuntilanak Bang. Kuntilanak lagi. Kuntilanak lagi. Yang tadi? Bukan, kalau ini yang cewek nih yang putih. Oh. Putih. Buset, gua pernah bangun anjir. Itu pas gue ngeliat begitu udah kagak pikir panjang, gue tinggal itu nesting lu dia? Dia gue tinggal, aku nganyut kok kagak, gue kagak tahu dah tuh. Iya, gue tinggal lari Bang gue naik, gue apa itu jadi pas mau jalan kita ke trek naik tuh Bang. Iya. Itu ada naik kan, itu ribet juga tuh naik. Izin itu aja. Kagak naik gue Bang. Anjing, udah kebayang. Wah lo udah pusing deh gue dah tuh. Udah blok-blok dah ya? Gua blok udah pasti. Ya kan jalannya juga kayak gitu. Udah tuh, udah berhasil naik nih, gue lari langsung Bang nyamperin Bang Ipan. Dia udah kelar. Jangan nungguin gua, Bang. Ngapa lu lari tadi? Kuntilanak Bang, kata gua gitu kan. Itu gue ceritain tuh yang tadi pohon kayak gini turun, pas gue nengok ke atas ada gituan tuh kan. Cuma ketawa doang. Ya kan. Ayo udah sama gua ambil lah gitu. Ayo dah, gue daterin tuh, diambil sama dia. Di sepanjang jalan tuh gue domelin sama dia. Itu mah halusinasi. Bukan gituan, kata gitu. Kagak Bang, itu jelas banget Bang di depan gua. Lah itu pohon gua lagi nyuci. Dia tiba-tiba kayak gitu turun, bukannya jatuh turun gitu. Itu jelas banget Bang. Kata gua, ini headlamp di depan. Iya kan? Nggak mungkin. Ya iyalah. Jelas ya. Jelas gitu. Lu pas gua nengok, ya mungkin salah gue headlamp kan ngikutin arah mata kita. Iya. Begini ya dia pisang. Udah tuh. Udah diambil sama dia mah aman, gak ada apa-apa. Udah balik lagi ke tenda, udah masak bikin kopi, ngobrol apa segala macam tuh. Ngobrol gitu. Main lama tuh Bang. Sambil yang hibur juga nih si siapa? Si Pina. Dia juga udah lumayan udah cair juga dah. Udah enggak histeris banget gitu.
malam nih, ngantuk dong kita badan nih, capek jalan kan. Udah kita mulai tidur. Pina udah pules dia mah. Mungkin capek banget kali dia ya. Jadi posisinya nih ya, ini Pina, ini Bang Ipan, ini gua di pojok Bang. Itu tenda bertiga, yang 3 orang. Pas gua lagi tidur nih, itu kayak ada suara Bang. Awalnya tuh jadi kayak suara ini Bang, volume yang dari kecil gede gitu. Dari jauh mendekat. Iya kayak gitu. Ini suara apa ya? Tapi gue dengerin kayak suara musik gitu. Tapi mana mungkin? Oh itu tenda yang tadi kali gitu kan ya. Loh, tadi kan dia udah cabut, tuh kan? Udah nih, sambil gue dengerin aja tuh. Itu suara apa? Lama nih jelas Bang. Itu suara kayak suara gamelan gitu Bang, kayak tung ting kayak suara topeng monyet yang tung ting kayak tung ting ya. Wah ini suara gini nih. Gue nggak tahu Bang, kagak ngerti gue suara apa. Udah, gue diri gitu Bang, duduk gitu sambil tengah ini suara apaan ya. Ternyata Bang Ipan belum tidur. Kata dia nih langsung, udah tidur, jangan dengerin. Udah tidur. Tadi gitu. Dia juga denger. Ternyata dia juga denger Bang. Lu ada headset nggak? Pakai headset, kata dia gitu. Gua kagak bawa Bang. Ya mau naik gunung kali gua bawa headset. Udah, gue ikutan dah tidur tuh. Udah gue paksa dah. Bagian tung tang tung ting itu di kuping gue tuh. Itu kayak deket Bang suaranya. Jadi apa ya? Itu suara tuh kecil, tapi kayak ada di kuping tuh nggak? Gitu kayak gimana ya? Jelas banget gitu, tapi kayaknya jauh. Udahlah, bodoh dah, gue merem-meremin. Nah, bisa dah tuh gue tidur. Pagi lah tiba nih kan. Malam kita udah dengerin kayak gituan. Pagi tiba nih. Pas itu ya udahlah, kita langsung bikin mie, masak nasi, apa tuh kan, rendang kita keluarin lagi tuh, kita sarapan lah. Belum ngopi. Nah, Bang Ipan nih punya ide lah buat ngobatin si kakinya Pina nih sebelum kita berangkat lagi. Soalnya dia masih kekeh Bang, masih mau lanjutin terus. Iya, walaupun keadaannya kayak gitu. Masih kekeh. Dia disuruh nih si Pina berendam dulu di air panas. Itu ternyata tempat berendamnya itu ya tempat gue nyuci nestingnya semalam. Iya. Kayak gue balik lagi nih, ya kan? Ke TKP. Kayak udah tuh, pagi-pagi ya gue pada berendam dah tuh bertiga tuh. Gue liat juga emang ada emang pohon-pohon yang tadi gue bilang selengan itu ada. Cuma ya kagak pada rebah, kagak pada turun gitu. Pada normal aja. Iya normal aja, berdiri menantang. Udah tuh kita berendam, kita balik lagi ke tenda, ngopi lagi tuh. Kita beres-beres segala macem. Akhirnya kita mutusin buat berangkat lagi nih, jalan lagi. Kita jalan, nah gitu kan, naik ke atas, kayak jalannya agak naik karang nih Bang. Gitu tuh, gue kagak ngerti juga dah. Pokoknya jalannya dia agak naik. Tahu gak lo? Iya, itu setelah kandang batu emang tangganya agak ekstrim itu. Tuh nanjaknya tuh emang bener-bener tinggi gitu. Nah, itu jalan jadi lama Bang. Udah kondisi si Pina yang lagi cedera, ditambah kita baru jalan itu naiknya kayak gitu. Iya. Jadi lama banget jalan Bang. Udahlah, pokoknya ya udah kita sabar-sabar aja gitu. Namanya teman kita lagi sakit deh, mau ngomong apa? Kita gendong lagi sanggup. Udah jalan terus sampai di apa ya, pos badak. Kandang badak. Itu mau maghrib Bang. Sampai situ udah maghrib. Iya. Saking lamanya itu. Lambat banget ya berarti ya. Kan emang jalan dikit-dikit berhenti. Iya. Dikit-dikit berhenti. Lama ada jalan itu. Ya cuman ya gitu lah, udah lah, kita nikmatin aja gitu. Gue juga nggak marah-marah, nggak apa, udah diem aja. Kita kuat-kuatin itu si Pina. Sampai di situ udah tuh kita
Bisa, ngopi lagi, ngerokok lagi kan. Ya aktivitas naik gunung kata gue gini-gini doang ya. Ngopi, ngerokok, makan, ngopi, ngerokok, makan gitu. Kapan ngeditnya nih? Kata gue. Ya udahlah. Nah, itu kira-kira jam 8 dah nih Bang. Bang Ipan udah mulai nih ngomong, ayo kita berangkat nih. Nah sebelum berangkat dia juga ngomong nih, kita paling lama itu sampai jam 11-an lah. Itu kata dia tuh begitu. Kata gua, oh ya udah, gua mau ikut-ikut aja. Gua mau ikut-ikut aja tuh. Nah udahlah, jalan tuh. Kita jalan. Ini posisi gini Bang nih. Gua nih paling depan, si Pina tengah, di belakangnya nih Bang Ipan. Udah lumayan lama gue jalan. Gue lihat tuh jam 10. Belum nyampe juga nih, belum ada tanda-tanda gitu. Sampai setengah 11, gue tanya lagi nih. Karena mungkin jalannya yang agak lama gitu. Yang si Pina cedera itu, gue tanya lagi jam setengah 11. Bang ini masih lama? Kata gue gitu. Udah jalannya terus, kata dia gitu. Lah gue jalan itu sampai setengah 12 Bang. Belum nyampe. Masih gue pikir positif nih. Lama kali jalannya. Gue jalan ya terus. Setengah 1 Bang. Belum nyampe juga. Kata gue nih, Bang udah setengah 1. Udah jalan terus. Tadi gitu. Udah jalan. Gue jalan nih Bang. Nah gue juga kadang-kadang kan gini Bang ya. Kita, karena gue udah, hawa pengen nyampe. Jadi tinggal-tinggal Bang. Ini gue lihat nih Bang Ipan nih kayak romannya kayak orang apa sih? Kayak orang panik. Dia juga udah mulai begini-gini nih. Lingkungan juga. Lingkungan gitu. Cuma dia nggak ngomong apa-apa Bang. Emang kadang-kadang nih ya gue jalan kan ada headlamp juga kan nyorot-nyorot gitu Bang. Wah dia panik nih. Kata gue gitu. Sampai setengah 2 tuh Bang. Belum nyampe juga. Akhirnya dia nyamperin gue nih. Dia ngomong kayak gini, jalannya sambil doa ya, kayak gitu. Buset, ada apa nih ya kan? Gue nggak berani nanya Bang. Beneran gue udah kagak enak dah. Pokoknya udah, ya perasaan juga udah mencekam banget gitu. Ditambah dia ngomong begitu, jalan sambil doa katanya. Ya udahlah, gue baca dah tuh Bang. Apa aja gue baca dah. Iya, gue lumayan apal juga, Quran banyak. Gue percaya. Iya, gue baca dah pokoknya surat-surat pendek gitu kan, Fatihah, ya gitu-gituan dah. Gue baca kagak nyampe juga Bang. Sampai akhirnya nih kita nyampe kayak di pecabangan gini Bang. Jalan pecah. Itu tanjakan setan. Iya. Itu pas gue longok nih ke atas nih Bang nih. Itu kayak ada jalannya curang banget. Itu jalan ini romannya susah buat sampai dibantu tali webbing gitu kan. Ada tali kan pasti. Iya, kan? ada tali. Tali webbing iya. Kayaknya wah ini siang aja kalau gue lihat itu siang gitu. Siang aja berat ya kan, apalagi malam. Apalagi malam ini ya begini ya. Cuma ya gue gak berani ngomong dah ya, gue diem aja udah tuh di situ. Itu gue liatin ya itu kan pecahan itu, cabangan itu. Nah pas lagi ngiat-ngiat begitu tuh, si Pina kan juga ngeliatin banget, ngeliatin ke arah ini yang ada talinya itu. Dia kayak ngikutin arah tali itu gitu. Di situ dia ngomong Bang, itu rumah kok gede banget katanya gitu. Gue ngiat juga kan. Mana ada rumah, kagak ada apa-apa kata gue pohon-pohon doang gitu ya. Ya udah ngaco nih kayaknya nih. Halusinasi udah. Iya, wah udah kagak beres nih itu kan. Gue karena dia ngomong kayak gitu, ya secara kode aja gitu Bang. Gue nengok ke Bang Ipan nih yang di belakang. Gue lihat dia lagi buka tas. Carrier-nya ditaruh sama dia. Ya kan. Habis itu duduk dah lu berdua gitu. Oh gitu. Ditanya tuh sama gue Bang, ini sebelum lu pada daki gunung, lu pada ngapain sih tadi gitu?
Lu udah pada bilang belum sama emak bapak lu? Tuh. Nah gue ngerasa gue udah bilang ya. Udah kan gue udah izin sama gue ya. Apa gue juga udah izin. Lu pada ngelakuin apa tadi? Gitu. Sepanjang jalan ini yang kira-kira gue nggak tahu. Agak atau gue ada gitu lu nantangin setan kata gue gitu kan. Yang tadi yang di Tama. Gue bilang gitu, ada kayak lu bang tadi yang mana Jagger buat sama setan kata gue gitu. Kagak, ini gue perhatiin, ini kita jalan dari tadi begini-gini aja nih, digangguin mulu gitu. Kalau soal digangguin, gue naik gunung itu gue ngerasa udah biasa, tapi nggak pernah sampai ada yang diikutin. Itu lalu coba aja bayangin bang ya, kita dari yang itu yang apa danau nyampe yang air terjun itu masih dia juga orang kan sih diikuti dia gitu makhluknya ya. itu aja itu terus gitu ya. Gue juga nggak tahu yang dilihat Pina ini itu juga apa bukan tuh yang di persimpangan itu tuh kan. Udahlah terus lu pada bawa apa ini kan? Lah gue nggak bawa apa-apa bang. Atau gue ya udah gua yang lu suruh aja kata gue gitu kan, bawa ini gitu. Lu bawa apa? Tanya nih si Pina nih. Enggak katanya nggak bawa apa aku katanya gitu. Nggak lagi dapat nggak? Enggak juga bang. Kagak ditanya juga itu nggak dapat. Lama-lama ini ngapain nih gitu kan ya. Sampai akhirnya ngomongnya lebih jelas nih sekarang. Lu pada bawa jimat kagak gitu. Oke. Mungkin dia mikir ngomong gitu cuman kode tersirat doang gitu kan ya. Makanya ditandesin nih, lu pada bawa jimat gak lu gitu. Lah gue mah kagak bawa bang, gue gak punya gitu-gituan. Nah si Pina ternyata cincinnya ini bang dari engkongnya nih, dari kakeknya kan dia dari orang Jawa ya. Mungkin masih percaya gituan. Katanya nih sebelum dia ngerantau dikasih lah tuh jimat itu buat menjaga ceritanya. Cuman ya emang nggak tahu, dia juga mungkin nggak tahu ya kalau naik gunung nggak boleh bawa gituan ya dibawa sama dia gitu. Nah udah ngamuk lah tuh si Bang Ipan. Gimana? Nah ini lu perhatiin ya buat besok-besok kalau lu naik gunung lu nggak usah bawa ginian nih, dilepas sama dia bang, cabut cincinnya dari ceweknya tuh. Lu nggak usah bawa ginian nih. Gitu. Ini katanya bikin bentrok kita kayak di sini. Ini tuh dalamnya jin katanya. Mungkin juga dia, gue yakin sih dia orang bisa juga kali ya. Karena dia nggak bisa ngomong begitu kan. Gue yakin juga orang bisa gitu. Ini tuh apa yang namanya hodam, apa yang namanya wapak gitu, apa sih bah namanya jimat gitu. Itu kan isinya jin. Kalau lu bawa kemarin sini ada penunggunya. Dia pasti kagak bakal terima nih. Ada penyusup, dibilang gitu kan, ada orang asing. Ada makhluk lain masuk wilayah dia. Situ. Dia pasti nggak bakal terima orang-orang tunggu sini. Akhirnya bentrok nih, kita diikutin terus. Gitu. Pokoknya nih ya, lu kalau naik gunung besok-besok udah, lu serahin keselamatan lu sama Allah. Oh, dia ngomong gitu. Udah sampai udah. Iya bang. Ya bang, udah tuh bang. Akhirnya cuma ada 2 pilihan. Naik, kayaknya nggak mungkin bang. Kita udah diteror mulu, ya kan, tambah cedera juga. Nah yang ini cincin apa mau dibuang, kita tetap naik, ya kan? Apa mau turun? 3 berarti. 3 pilihan tuh. Apa mau turun? Akhirnya inilah dia tuh. Cekcok dah tuh. Debat. Ya aku dengan berbagai macam nggak mau dibuang. Nggak mau bang. Tapi tetap mau naik. Gitu. Cekcok dah dia. Gini. Wah gini. Ya tapi kan gini. Ya kita dah. Akhirnya diputusin turun. Karena dia tetap mau buang. Si Bang Ivan sebagai leader berhak mutusin untuk turun. Akhirnya diputusin udah turun kalau kayak gini. Turun itu bang, ya kan, ya ngopi dulu bentaran. Ya habis debat sakit lak-lakan. Habis debat itu udah ngopi, ngerokok, akhirnya putusin turun dah tuh. Nah pas turun ini bang, ada yang aneh nih bang.
Posisi masih tetap sama tuh, gue di depan, Pina sama Bang Ipan. Itu setelah kandang badak ya? Oh, balik lagi arah kandang badak ya? Iya, balik lagi tuh. Itu kan kayak ada yang becek-becek gitu bang. Kayak Iya, jalur becek ya kalau Nah. musim hujan betul, ada di situ aja. Ada ya? Nah, itu gue ngeliat ada 3 orang pendaki bang, lagi ngaso. Kata gue dia mau naik kali ya, dia mau lagi ngaso, mau pada nunduk aja tuh. Udah gitu lagi, kan gelap bang ya, itu headlampnya nggak pada dinyalain. Gitu, jadi gue nyorot dari mana orang gitu. Nah alhamdulillah ketemu orang gitu kan, jalan gue samperin, misi bang gitu, kagak nyaut bang, diem aja. Kata gue dalam hati gue, perasaan gue tadi sama orang yang pendaki apa namanya ajar gitu apa sih namanya, Ketemu ramah lah, saling ramah tegur gitu, sapa iya. pasti ya. Lah ini gue tegur diem aja gitu, kagak nyaut, kagak apa bang, iya kali. Kagak, diem aja udah nunduk kayak tiga-tiganya. Bang Ipan ngomong dari belakang, udah jalan, jangan pakai diladenin gitu. Apaan tuh maksudnya? Ya kan, udah tuh gue jalan tuh bang. Udah, gue nggak endahin dari itu, gue kagak hirauin, gue jalan aja. Nah kita jalan terus tuh kan bang. Itu kan kita mau ngomong kan harus balik lagi tempat waktu gue ngecamp itu bang. Kandang batu. Iya, yang di area luas itu tuh. Nah di situ Bang Ipan bilang kita ngecamp di sini. Itu di jam 4 bang. Udah mau subuh tuh. Apa? Kita ngecamp di sini. Dilanjutin kagak bakal beres ini. Gue takutnya kejadian yang kagak. Tadi ya belum lagi kan lewatin itu bang. Air panas lagi. Iya itu yang jalanan Rawan banget itu, apalagi lu posisi turun tuh makin licin. Dia bilang udah kita ngecamp di sini lagi dah. Sampai pagi, sampai matahari datang baru kita jalan lagi. Soalnya kalau dilanjutin kayaknya nggak bakal beres nih perjalanan gitu. Oh yaudah gue ikut aja tuh di situ. Nah gue sempet nanya tuh bang, yang tentang tadi pendaki tadi tuh. Yang kan? lu nyapa disuruh jalan. Gue tanya tuh, bang perasaan kita tadi ada orang kita ramah banget gitu, ngapain ditegur kagak mau nyaut gitu. Dia nyautin begini bang, lu tahu kagak itu, lu emang kagak merhatiin itu pakaiannya, dari tasnya, dari stylenya kata dia, itu bukan pendaki zaman sekarang, kata dia gitu. Aku nggak tahu bang, ya mungkin pendaki begitu ya, cuman kalau gue inget lagi gitu ya, iya ya, ini jadul banget gitu. Itu gua tasnya aja tuh bang kayak tas apa ya, kayak tas tentara bang. Gitu. Iya, pendaki zaman dulu bener. Iya, kayak tentara gitu. Kalau sekarang kan udah carrier gede-gede. Iya. Wah, pada gitu. Gaya-gayanya juga ya jadul banget gitu. Mungkin itu pendaki keren di zamannya mungkin. Style kayak gitu. Cuma yang gue lihat ya, iya ya, kok kayak gitu ya. Dan lu tegur nggak ada yang balas. Nggak ada yang nyaut bang. Nunduk aja udah. Gitu. Jadi lu lewat, mereka tuh lagi ngaso. Lagi istirahat gitu. Iya, selayaknya kita lagi ngaso aja bang. Selayaknya kita lagi ngaso, lagi nungguin ada yang ditungguin gitu. Mungkin dia ya. Aku juga nggak tahu dia lagi ngapain tuh. Begini aja udah. Tuh, tiga-tiganya tuh nunduk. Kagak ada yang begini gitu. Kagak ada. Kita lewat juga begini baik. Itu tadi ditegur nggak nyaut. Udah. Bang Ipan pas ngomong kayak gitu ya udahlah kata gua. Buka tenda lagi apa segala macam tuh ya udah kita istirahat. Sebelum istirahat kita ngobrol-ngobrol dulu tuh. Banyak tuh obrolan di situ bang, ya ngasih wejangan lah buat pendaki-pendakian gitu, sambil dia cerita juga tentang pengalaman dia gitu kan, khususnya itu tuh yang cincin. Itu cincin itu dia bilang lu tuh gini-ginian ya ceweknya diomelin, itu musyrik, iya betul. Lu tuh udah percaya sama bukan selain Allah, kata dia. Ngapain coba lu kayak gini ya? Ini juga bisa nantang mereka tau nggak? Yang ada di sini. Betul. Itu habis bang ceweknya diomelin bang. Kenapa nggak ngomong gitu? Habis dia diceramain lah gitu. Cuma gimana dah gue dengerin gitu. Tapi emang selama dia ngomong ya emang bener semua bang.
Gitu, apa yang dia omongin juga emang yang bener gitu, jangan pakai gituan, apa segala macam tuh. Lama juga tuh bang dia ngoceh gitu, sampai ya capek kali lak-lakannya. Tidur lah kita pada tuh. Habis itu pagi nih bang, nah kan ya kira paginya jam berapa sih, jam 10. 10 bangun nih kita. Kita biasa ngopi, makan lagi, habis itu kita turun nih bang. Udah selama turun itu mah aman, nggak ada gangguan, nggak ada apa. Oh iya nih, pas di itu tuh, pas di apa sih yang air panas itu tuh, itu si cincinnya si Pina tuh dibuang di situ bang. Oh dibuang Sama dia di situ. Itu mungkin dia udah dengar kali ini apa kata cowoknya kan. Pas lagi jalan buang sama dia. Dah. Ke jurangnya air panas. Iya. Itu yang sebelah kirinya. Iya. Itu kan ngebul buat buang sama dia. Dah. Udah. Kayaknya tuh entah apa ya. Bawaan atau gimana tuh kayaknya di gunung tuh enak bang jadinya. Abis itu? Iya. Entah sugesti, entah gimana, abis dibuang itu langsung plang gitu ya? Gitu. Kayaknya jalannya enak gitu. Tadi kok nggak gini ya? Coba kalau dari awal tuh udah dibuang gitu. Sampai puncak loh? Iya kali. Akhirnya terus? Ya udah tuh sampai, ya udah nggak ada apa-apa sih bang, sampai bawah segala macam tuh udah beres deh gitu. Sampai turun, sampai ketemu lagi tuh sama si caloknya tuh di apa? Di base camp, iya. Udah, gitu udah bang. Jadi pendakian perdana kayaknya bisa dibilang salah orang bang. Ketemu sama orang selengan gila ya? Iya. Tapi bagusnya dia mentalnya kuat bang. Gitu, jadi kalau gue ketemu sama pendaki-pendaki yang biasa kali ya dengan kondisi yang kayak gitu, gue nggak tahu. Dia panik, lu makin panik lagi. Cuma sih keren bro. Ini dari cerita lo tadi yang gue tangkap tuh apa ya? Si Bang Ivan ini emang mungkin orangnya selengean, tapi dia mungkin pengen bikin lu semua tuh tenang, jangan takut sama gini-ginian, tapi dengan caranya dia. Iya. Gitu. Sebenarnya gini apa ya? Mungkin nih buat yang pada nonton ya, lu terutama yang mungkin ada beberapa di sini pendaki juga, kayak pengalamannya dia nih, mungkin lu ngalamin kayak gitu-gitu karena satu ada magnetnya si cincin ini, si cincin jimat lah bahasanya. Tapi mungkin juga ada banyak sekali pendaki yang nggak pernah ngalamin kayak gitu. Ya kayak gue sendiri pun ya kurang lebih kayak gitu bro. Dulu gue juga mikir, apa iya gini. Tapi pada sampai akhirnya gue mengalami, akhirnya gue dulu tuh gue selalu ngecengin lah kasarnya. Wah lu ngablu aja lu, gue naik gunung udah sering gini. Tapi saat gue udah ngalamin, karena kita ngalamin kita jadi lebih bijaksana. Artinya kita nggak suka menjustifikasi orang dia, wah lu ngibu lu, karena gitu-gitu memang ada gitu. Iya. Entah mungkin saat itu kesalahan gue apa sampai gue ngalamin juga, tapi emang ada sih. Ya emang kan ya kita berdampingan sama mereka gitu loh. Jadi kalau jangan juga kita karena mentang-mentang nggak pernah ngalamin terus kita langsung menghakimi, wah nggak mungkin lah gini gue naik gunung. Ya itu lu. Bukan kan situasi masing-masing orang beda, karena situasi lo saat itu ada sesuatu yang sifatnya menarik ya, si jimatnya ini. Dan bener banget yang dibilang si bang itu, ya namanya jimat apapun itu musyrik bro, udah bener walaupun ya kadang-kadang kearifan lokal dibenturkan dengan agama ya kan, itu kan dari keluarga ya segala macam. Cuma ya, mungkin orang zaman dulu kan masanya beda sama kita, tapi ya kita kan buat apa sih gitu sekarang? Ya kan? Iya. Ya udah pasti kan isinya makhluk. Dulu mau buat perang bang. Nah itu mungkin zaman dulu mungkin kakeknya buyutnya buat kebal ngelawan apa ya mungkin perlu, tapi sekarang kita begitu udah nggak relevan lah menurut gua ya kan. Jadi ya banyak pengalamannya sih bro, banyak hal yang bisa kita ambil. Dan bener banget tadi itu yang namanya jimat itu nggak ada untungnya kita bawa gunung. Ngelindungin enggak, lu sama melindungi sama jin. Ya berlindung sama yang di atas itu udah bener nih. Kadang-kadang walaupun ceritanya alay tapi keren juga. Itu sih bro, itu sama yang tadi yang masalah si apa kuntilanak laki itu sih ngeri bro. Emang gue sempat mendengar beberapa kisah yang itu juga dan memang dia jalannya seperti itu. Ya gue bingung apakah itu maksudnya itu spesies jin tertentu yang itu kayak dia jalannya kayang katanya. Iya begitu. Iya dan itu memang yang katanya konon berbahaya yang gue dengar sih ya, tapi nggak tahu sih ya, mungkin kalau buat lu semua yang punya opini tentang ini silakan ya, ini ataupun lu mau menghina-hina narasumber silakan. Gue fasilitasi. Emang alay bro dia, cuma ya dari sini banyak yang bisa kita ambil sih. Tapi emang Gunung Gede tuh
semua gunung sama bro. Mungkin banyak orang yang bilang Gunung Gede adalah gunung pemula, tapi buat gue semua gunung sama. Jangan pernah lu menganggap wah Gunung Gede gunung ini. Lu di saat lu meremehkan sesuatu, nah itulah saat lu paling lemah bro. Cedak kena lu ntar lu. Mungkin itu juga kali ya. Karena gue kan sebelum naik juga dikasih pilihan. Lu mau naik mana gitu. Lau apa mana gitu disebutin. Ya gue milihnya itu karena gue pikir ya tadi Ece-ece. gunung pemula. Gitu. Gunung pemula ya, nggak ada istilah pemula bro, semua gunung sama. Karena ya kadang-kadang orang gunung gede hampir 3.000 atau lau 3.000 sekian. Orang katanya, oh Salak berapa? Salak cuma 2.000. Oh 2.000 pendek. Lu cobain tuh 2.000-nya, nangis lu. Salak tuh. Salak. Apalagi kalau musim hujan bro. Kita jangan remehin gunung dari tinggi MDPL-nya. Kadang-kadang yang lebih pendek itu belum tentu lebih mudah bro. Itu Salak. Kalau lagi hujan itu lu ngerasain air sungai turun dari atas bro. Hah? Bener-bener kayak sungai, lu bisa segini. Air bah gitu. Kayak air bah. Beneran, itu gila. Dan Salak itu gunung yang pendek tapi gue paling respect karena itu nggak bisa kita anggap remeh. Itu gunung salah satu gunung yang buat gue mengerikan tapi sekaligus paling indah karena dia punya trek itu masih vegetasinya masih alami banget ya. Kalau Gunung Gede kan ya bisa dibilang sudah ya tahu sih udah jalan batu udah buat. Kalau di Salak tuh banyak yang masih benar-benar alami gitu. Alam dan masih banyak pohon-pohon itu yang matahari aja susah di sana masih banyak bro. Jadi lu harus naik Salak. Yeah. Waduh. Oke bro, nih sebelum gue tutup nih, ada nggak pesan yang mau sampein buat yang pada nonton di rumah? Pesannya jangan pakai jimat, jangan musyrik. Wah. Tauhid. Ih serem. Takbir. Lu alay banget sih. Nih bro, emang ini lu tahu kan akhirnya sosok editor gue betapa alaynya. Makanya kadang-kadang kalau editan gue lagi jelek, lu maki-maki aja editornya, jangan gue nggak tahu. Ini pelakunya. Oke, ini sekarang gue tutup aja ya sampai di sini ceritanya. Dan buat lu semua yang pengen cerita kayak editor alay gue ini, bisa ke nomor WhatsApp yang tertera di sini. Lu voice note aja seperti apa ceritanya. Nanti kalau ceritanya oke, kita hubungin balik. Lu bisa datang sini atau kita bisa datangin lo. Gitu brother. Oke. Bro, thank you nih lu udah cerita di tempat kita ya. Oke, abis ini kita ketemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Deh. Mungkin enggak lah.